Sok bro. Yang di tengah host mah akan di itu dirinya bagian kayak hula aduh aing pada mana li Kagok. ye baik di skip lah. Sambil cenah eta ngobrol santai. Itu yuk panon teu malik hurung teu biasana mah kita mah malik hurung Moal da di soalna pecaan. Udah ke sarolah itu tenda tanda ibadah mah orang ini batur lengan kenca ge lah nya ya. Geus tong di topi. Kieu. Tapi dinya di topi teh. Kopi yang serem atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Saung Diskusi mengatasi masalah. Tambah masalah. Oke, kali ini teman-teman saya sudah mengundang Ustadz Ujang, masih Ustadz Ujang yang akan menceritakan tentang pengalaman dia ke alam jin ya, Ke alam jin. ke alam jin. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Ruli Humaragung yang akan menggambarkan tentang cerita ataupun gambaran waktu Pak Ujang menembus alam jin. Oke Pak Ujang, bagaimana bisa Anda jelaskan ke kawan-kawan dimanapun Anda berada yang Dan apakah ada cara-cara tertentu untuk masuk Ya, ke ya. alam? Ini bukan pengalaman saya pribadi sebenarnya, ini bukan. Lagi-lagi bukan pengalaman Lagi-lagi. Bapak Ujang ini. Tapi di sini pengalaman ceritakan saudara saya. Saudara saya itu jebolan pesantren dan dia itu ya mondok lama itu. Jebolan pesantren, dia juga suka ngobatin atau misalnya orang ngobatin ruqyah misal gitu bisa. Itu kejadiannya tahun 1900 kalau nggak salah 80-an. 1980-an. Ya, kalau itu kejadiannya saudara saya bercerita bahwa dia tuh ya suka ngobatin orang yang sakit, suka ngobatin melalui penerapan ruqyah, ilmu hikmah, ilmu hikmah dikatakannya itu. tapi bukan Samsudin. Bukan, Oh, ini asli, ini fakta. Samsudin mau kawin. Nah, di situ kebetulan dia itu mempunyai anak satu. Anak satu sakit. Singkat cerita, anaknya sakit itu lama kelamaan dia itu ngobatin tapi gak sanggup, anaknya itu sampai meninggal. Nah, di situ ada pengalaman dia mau menembus alam jin. Dia tahu yang ngambil anaknya itu sama jin. Bukan ajal yang Ya, bukan aja yang menentukan itu, tapi diambil sama jin. Jadi teman-teman dapat membayangkan dan saya akan menjelaskan bahwa anaknya itu meninggal tapi dialihkan ke alam jin ya. Ya, Jadi dan meninggal. Jadi Meninggalnya- umurnya itu masih panjang, cuma dipindahkan ke alam jin. nah, di situ mungkin kan dia suka mengobati orang, kemungkinan si jin itu dendam, mungkin yang diambilnya itu anaknya, mau langsung ke pengobatnya itu Bapaknya, ke bapaknya nggak bisa. gak mampu, gak sanggup, ya anaknya diambil. Singkat cerita, si bapaknya itu ngejar ke alam jin dengan Motor. maksudnya dengan dia itu sambil bersemedi sila gitu ya, bersemedi Oh, bertapak. bertapakwa itu. Jadi dia itu berjalan tapi tidak melangkah, dia itu pergi tapi tidak berjalan. Dapat membayangkan bagaimana berjalan, tapi Berjalan tidak melangkah, tidak tapi melangkah, pergi tidak tapi tidak Berjalan. tidak Jalan. berjalan. Itu kan mungkin punya ranah-ranahnya itu ilmu gaib lah, kebatinan. kebatinan. Paranormal ya. Enggak, itu bukan Bukan, paranormal lagi, Ustaz. itu Oh, Ustaz. tukang hikmah itu. Beda lah. Nah, di situ Jangan. akhirnya dia pergi menembus alam jin. Setelah menembus alam jin, dia mungkin ada rintangannya, namanya juga ke negara ya, negara asing itu ya. Di daerah mana itu negara jinnya? Tidak tahu persis, tapi jin itu sebenarnya itu kata saudara itu sedikit gitunya, pelataran sedikit, kayak kecil lah, kayak sebentaran tanah, cuman ada semak-semak aja gitu. Tapi itu sudah jadi negara kalau di jin itu. Oh. Masuk, ceritanya masuk ke situ, ke negara jin. Di situ ada rintangan, mungkin lah berantem berkelahi mungkin di situ ya, sampai ribut, sampai dari prajurit, sampai akhirnya dia sampai ke panglimanya, sampai akhirnya itu ke rajanya. Seperti dalam game pemirsa, jadi teman-temannya dapat membayangkan. Jadi kalau di dalam game itu melawan prajurit, melawan panglima, lalu terakhir rajanya. Ya, di situ berantem sama rajanya, berkelahi, adu kesaktian. Ya, alhamdulillah ditakdir sama Allah, dia itu menang Hmm. melawan setan.
Nah di situ dia ditawari, katanya gini, Karena jin itu sudah taluk, dia memberikan kesempatan ataupun memberikan ya Goda. tawaran gimana Tawaran. gini aja misalnya. teman-teman dapat dilihat seperti dalam sebuah iklan, yaitu adalah 3 permintaan begitu. Iya itu ada nyata Ternyata itu. itu nyata. Itu nyata. Jadi di situ kamu boleh ambil apa saja yang ada di negara saya, tapi kamu jangan menghancurkan negara saya. Di situ katanya saudara saya juga kaget. Pagarnya juga itu dari Mas Intan, pagar itu, cuman pagar. Apalagi yang masih itu pagar. Nah di situ tawarin, saya di sini bukan mau harta atau mau apa, saya mau ambil anak saya. Tapi si jin itu berkata, saya sangat seribu sayang. Sebenarnya anak kamu itu saya gak ambil. Saya udah kembalikan lagi, cuman waktunya udah terlambat, udah diambil sama Mang Kuasa. Innalillahi. Jadi dia itu mengembalikan lagi, cuman dikembalikan lagi ke tempat asal, tapi mungkin gak kuat di jalan, kami itu meninggal akhirnya. Singkat cerita, saudara saya itu yang ngamuk lah di jin. Tapi di situ ada penawarannya, mungkin negosiasi ya. Negosiasi. Udah aja gini aja, saya tidak akan menghancurkan negara kamu asal kamu masuk Islam semua. Nah di situ saudara saya juga mengislamkan itu negara jin itu. Mengislamkan senegara jin, dakwah. Ya itu Islam semua. Ya dia terlapang dada menerima, ini mungkin udah keputusan, bukan takdir Allah, anaknya itu meninggal. Nah, cerita itu dia mau pulangnya, pasti ditawarin juga, kamu mau bawa apa di sini, sok aja katanya. Tapi saudara-saudara juga nggak mau. Saya bukan harta yang saya jadi yang saya kecil, tapi anak saya. Pulang, akhirnya pulang. Si saudara saya pulang, masuk, pulang Pulang ke dunia. ya kode nyata lagi. Ya memang benar anaknya tadi itu udah katanya yang tadi lihat di sana udah nungguin anaknya tadi terbangun tapi meninggal lagi. Singkatnya cerita begitu tadinya masuk ke negara jin ya. Teman-teman dapat mengambil hikmah Ya dan pengalaman dari cerita Pak Ujang. Apa pesan-pesan dari Bapak Ujang akan cerita barusan agar teman-teman tidak salah paham dan jangan penasaran untuk masuk ke alam jin, karena alam jin itu berbeda sama alam kita. ya sangat berbeda itu jin itu. Katanya kata orang itu negara jin itu yang paling nakal di dunia ini di sana paling baik. Iya. Apalagi yang paling nakal di sana gimana ya? Ya. Jadi beruntunglah orang yang nakal di dunia itu paling baik sama negara jin. Kalau yang mau gabung negara jin silakan. Ya. Pasti kan yang solehnya baik. Kalau Anda mau silahkan. Jadi alam jin dan alam kita itu berbeda. Iya. Kita dapat mencontohkan seperti kita nyelam ke lautan ataupun ke air. Nah, seperti itulah alam jin. Jadi kalau mau ke alam jin, ya nyelam ke laut. Oh, Nanti akan pindah ke alam alam baka itu ke namanya. alam baka. Lebih Ah. baik mending ke alam Bahdukun aja silaturahmi. Bung Ruli Humaragung sebagai paranormal, apa yang Anda sampaikan ataupun pesan-pesan ataupun gambaran kepada teman-teman? Tidak ada pesan di sini, udah jelas tadi Udah jelas ya. ceritanya udah jelas. Mungkin iya nggak ada pesan. Bukan dari host gimana? Jadi dari host, Anda juga bingung ya pesannya nggak ada pesan. jadi pesan-pesan dari saya, jangan pernah mengusik ataupun mengganggu, bahwa Oh, itu jin ataupun manusia. Mungkin ini pesannya ke jin, jangan pernah mengganggu manusia. Ya, iya maksudnya begitu. Dan tugas kita itu sama, antara jin dan manusia itu hanya ibadah Ibadah. kepada Allah. Ya, mungkin itu cerita dari Papa Ujang. Karena ceritanya sudah usai, maka kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah agar kita dapat bersemangat untuk membuat video. Tetap di saung diskusi yang mengatasi masalah. Tambah Tambah masalah. masalah. Jadi, Nah, itu.